Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya? Biasanya kalau hari Sabtu yang ibadah sore banyak, tapi karena hujan tidak banyak yang beribadah sore. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara berkemenangan, sekalipun hujan tapi tetap bisa datang. Saya percaya Tuhan perhitungkan setiap jerih lelah kita, amin. Apa yang kita kerjakan untuk Tuhan tidak pernah sia-sia, sekalipun mungkin berat bagi daging kita. Tapi percayalah, kalau kita kerjakan semuanya itu di hadapan Tuhan dengan tulus, Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda, amin. Tanpa terasa ini sudah memasuki minggu kedua di bulan 11 tahun 2022. Kalau tahun ini kita berikan tema atau visi tahun kemenangan. Waktu memasuki tahun 2022 ada banyak hal yang membuat kita khawatir, membuat kita mungkin ada rasa takut. Apa yang akan terjadi di tahun 2022? Karena kalau kita melihat tahun 2021 begitu mengerikan. Saya secara pribadi juga mengalami pengalaman yang tidak pernah terlupakan. Ya, satu keluarga kena COVID, jemaat juga beberapa kena COVID. Tapi saya merasakan Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa. Saat kita percaya apa yang Tuhan kerjakan itu baik buat kita, bahkan teramat baik buat kita, maka kita bisa melalui hari-hari kita dan kita berkemenangan. Ada firman Tuhan mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan mengatakan Tuhan akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Apapun boleh terjadi, musim apapun boleh terjadi di dalam kehidupan kita, asal kita bergantung sama Tuhan. Semuanya dibuat Tuhan baik, bahkan teramat baik. Biar waktu-waktu ini di tahun 2022 yang sebentar lagi kita akan tinggalkan, kita tetap percaya bahwa kemenangan itu tetap ada buat kita. Bahkan kalau banyak orang mengatakan tahun 2023 adalah tahun yang suram, akan ada resesi di mana-mana, akan ada kesulitan yang semakin besar, biarlah itu apa yang menjadi orang-orang dunia katakan. Tetapi kita sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, yang berlindung kepada Tuhan, tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada buat kami. Setiap musim hidup kami Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun Tuhan yang ada dalam hidup kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Segala kekhawatiran kami, ketakutan kami taruh itu di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memuji, memuliakan Tuhan. Kami mau bersyukur kepada Tuhan buat semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus, Yesus Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati.
Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Lagi katakan, musim akan selalu berganti, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Dengan yakin katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Saudara, kita semua bangkit berdiri. Kita mau pujikan pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ini keyakinan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami Tuhan. Engkau ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Seizin-Mu, Tuhan selalu menolongku,
selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Lagi katakan di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Engkau yang selalu menolong kami Tuhan, Engkau yang selalu menjaga hidup kami Tuhan. Hari-hari yang sudah kami lalui sungguh nyata penyertaan-Mu atas kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa melewati setiap musim hidup kami bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Ya Tuhan, haleluya. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang kami agungkan, yang menjadi nomor satu dalam hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Ya Tuhan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan,
harapan, sumber kedamaian. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, haleluya, 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 Yesus Tuhan. Engkau pengharapan kami, Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami, Yesus Tuhan. Sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Lagi dengan iman, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau penyembuh kami, Engkau pemulih kami Tuhan. Engkau pertolongan kami Tuhan. Tidak ada satupun dalam hidup kami, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau ya Allahku, kekuatan kami, perlindungan kami, kota benteng kehidupan kami, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 Yesus Tuhan. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Besar, besar kasih setiamu. Yesusku, haleluya, 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 haleluya. Oh, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Engkau segalanya bagi kami, Yesus. Kami agungkan Engkau Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan nama-Mu, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh besar Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya hanya Engkau Tuhan yang mengenal kami. Yes. Bahkan lebih dari siapapun dalam hidup kami, bahkan orang terdekat pun. Benar. Tidak seperti Engkau yang mengenal kami secara pribadi Tuhan. Terima kasih kalau Engkau sudah menjadi Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih kalau Engkau menjadi penolong bagi kami Tuhan. Engkau yang senantiasa menjaga hidup kami dan menolong kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biar apa yang sudah Tuhan sediakan buat kami akan nikmati Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Amen. Yesus. Kami rindu Tuhan, Engkau menikmati pujian penyembahan kami. Lebih lagi Tuhan Yesus, lebih lagi kami serahkan ibadah kami ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan sendiri yang memimpin kami. Biar sukacitamu meluap dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Kuterima janji Allah bagi kaum Yehuda, juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Amin Tuhan. Biar kami terus bersukacita menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Amin. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Jangan takut dengan hari depan kita, karena Dia sudah berjanji menyertai kita sampai kesudahan zaman. Haleluya. Ho. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti. Nantikan janji Tuhan saudara. Amin. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Apapun boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Sakit, penyakit, kekurangan, masalah atau apapun. Tapi saat kita bersandar kepada Tuhan, kita melihat Tuhan, mata kita tertuju kepada Tuhan, kita akan mempunyai kuasa. Kita menerima setiap janji Tuhan dan kita akan hidup berkemenangan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya, Yesus Tuhan. Engkau yang memberi kuasa buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Saudara, mungkin kita kadang-kadang khawatir, kadang-kadang kita takut. Tapi percayalah, saat Tuhan memberikan kuasa kepada kita, apapun bisa kita taklukkan. Musuh tidak punya kuasa untuk menakut-nakuti kita. Amin. Saudara, kita kembali bangkit dari berdiri kembali. Sungguh besar Kau Tuhanku. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Lagi. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. 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 Oh, haleluya. Kami bersuka cita Tuhan. Kami menikmati Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau sangat mengenal kami. Dalam kondisi apapun yang menimpa hidup kami, Engkau tahu
bahkan sampai kedalaman hati kami. Engkau tahu, Engkau ngerti Tuhan. Olehnya kami hanya berserah kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, kami akan berkemenangan saat kami mengandalkan Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang peduli dan sangat mengerti hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Oh Yesus, Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya Yesus Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi alat yang indah. Kini aku percaya
sembah Tuhan. Haleluya. Mari setiap hati yang mengasihi Tuhan, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya. 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 Kami hanya berserah kepadamu. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Kami sanjung Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan. Yes. Saat ku sembah, kami puji Engkau Tuhan. Mari rasakan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Lagi katakan. Ku angkat ku pandang kekudusan-Mu. Yesus Tuhan. Saat ku sembah, Haleluya. ku puji-Mu. Kami rasakan kehadiran-Mu. Ya, berkaryalah lebih lagi Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan. orang apa syere tekera rara baya. Saat ku Ya, sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Lebih sungguh lagi katakan. Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saat ku sembah, saat ku sembah. Mari angkat hati sama-sama. Sembah Dia, sembah Dia. Ku rasakan kehadiran. Saat ku sembah, uraba sheralalaba. Saat ku Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah,
Tuhan kami. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari percaya, diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat harga kita. Lebih lagi buat Tuhan Yesus. Mari berkati Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami rindukan Engkau lebih dari segalanya. Kami rindukan Engkau lebih dari apapun juga ya Tuhan. Maka kami sediakan hidup kami, hati kami, untuk kami boleh belajar, mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami, mendengarkan Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada kami. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Berkuasalah Engkau atas kami semua. Roh, jiwa, tubuh kami Tuhan kuasai dengan Roh Kudus-Mu, agar kami benar-benar dapat mengerti, memahami setiap apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Mengucap syukur untuk segalanya. Kami siap untuk menerima firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, mari kita sama-sama akan belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon, orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon, dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Sampai di situ saja pembacaan kita. Yang pertama, mari kita lihat ayat yang kedua. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kondisi di mana mengapa Yosua tidak selesai, mengapa Yosua tidak tuntas. Ya, memang dalam rencana Tuhan itu ternyata diizinkan, walau secara ketugasan itu enggak boleh terjadi. Setiap orang percaya yang terima tugas tanggung jawab Tuhan harus tuntas menyelesaikan setiap apa yang Tuhan percayakan. Tetapi kadang-kadang memang diizinkan itu terjadi karena ada hal-hal yang misteri yang Tuhan mau lakukan di balik semua peristiwa itu. Dalam konteks Yosua atau dalam konteks bangsa Israel, mengapa Yosua tidak tuntas? Ternyata ayat yang kedua jelas mengatakan bahwa beberapa bangsa Kanaan tetap ada di sana supaya orang Israel yang tidak pernah mengenal perang itu dilatih berperang oleh Tuhan. Jadi sesuatu yang dulu ditinggalkan oleh Yosua enggak tuntas itu ternyata memang diizinkan Tuhan terjadi dan akan dipakai Tuhan untuk melatih bangsa Israel untuk berperang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya merenungkan, monggo Bapak Ibu Saudara bisa merenungkan juga secara pribadi. Tapi kalau saya merenungkan,
Mungkinkah perjalanan bangsa Israel akan terus hidup dalam peperangan? Walau kalau kita melihat hari ini pun peperangan itu sedang dipersiapkan lagi. Saya katakan lagi karena kita sudah mengalami masa tanpa perang gitu ya, fisik ya, maksudnya pengeboman dan lain sebagainya. Walau di beberapa daerah itu masih terjadi atau di beberapa negara itu masih terjadi. Tetapi kalau kita merenungkan, saya merenungkan, mungkinkah Tuhan mengajak bangsa Israel untuk terus berperang sehingga kemudian bangsa Kanaan ini dibiarkan Tuhan ada gitu ya, diizinkan Tuhan tetap ada sebagian karena hanya 5, sementara kita tahu bahwa Kanaan itu dibagi jadi 12 tempat gitu ya, jadi kemungkinan bisa lebih dari 5 tempat yang menduduki Kanaan. Namun kemudian setelah ayat ini saya baca Bapak Ibu Saudara, kemungkinan demi supaya umatnya itu punya mentalitas seorang prajurit, punya mentalitas seorang pahlawan, maka Tuhan memang mengizinkan peperangan itu ada. Gitu ya. Maksudnya bangsa-bangsa yang di luar Israel diizinkan tetap ada supaya mereka bisa dilatih berperang. Nah, ngelatih berperang kalau tidak ada musuhnya, tidak ada lawannya, gimana caranya ngerti bisa berperang atau tidak? Maka peperangan harus terjadi supaya tahu, oh ini kurang bagus. Simulasi-simulasi yang mungkin diberikan itu tidaklah menjamin bahwa seseorang benar-benar bisa memainkan pedang. Simulasi-simulasi peperangan yang dilakukan tidaklah menjamin seseorang bisa bertahan dalam sebuah peperangan. Artinya Bapak Ibu Saudara bahwa latihan perang itu harus benar-benar menghadapi musuh. Latihan perang pada akhirnya harus berhadapan dengan musuh yang harus diperangi. Nah kemudian pada akhirnya mengapa kemudian dalam konteks bangsa Israel, bangsa ini tetap diizinkan Tuhan? Ya, itu dalam kehendak Tuhan, itu di dalam rencana Tuhan. Dalam sisi Tuhan kita nggak bisa menyalahkan itu. Tapi dalam sisi manusia seperti yang kemarin kita pelajari dalam konteks Yosua harusnya memang tuntas, menyelesaikan semuanya tuntas, gitu ya. Kita nggak bisa berkata itu kan Tuhan punya rencana, loh kan yang punya tahu Tuhan. Kadang-kadang manusia itu mengatasnamakan Tuhan hanya untuk membela diri karena ketidaktuntasan yang dilakukannya. Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk kita untuk benar-benar merenungkan ini. Jangan pernah memakai kata Tuhan kan mengizinkan. Tuhan mengizinkan itu dari mana kita tahu? Yang tahu isi hati Tuhan siapa? Ya orang yang dikasih tahu kan gitu. Kalau kita nggak dikasih tahu, kenapa kita menggunakan kata Tuhan mengizinkan semuanya terjadi? Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Dalam konteks kita harus benar-benar menyelesaikan, menuntaskan apa yang Tuhan percayakan. Nah Bapak Ibu Saudara, tentang dilatih berperang inilah yang menjadi poin pertama untuk kita pelajari. Terkadang manusia karena zona nyaman, karena situasi dan kondisi yang tanpa kesulitan, tanpa tantangan, tanpa rintangan, membuat seseorang menjadi tidak survive, tidak bisa bertahan dalam situasi-situasi yang menantang, dalam situasi-situasi yang mendesak, dalam situasi-situasi yang penuh dengan kepelikan, gitu ya. Karena zonanya nyaman terus, aman terus. Coba bayangkan begini Bapak Ibu Saudara. Tapi mungkin agak sulit membayangkannya karena kita tidak hidup di tengah-tengah situasi yang seperti itu. Misalkan saja, seperti Adam dan Hawa di Taman Eden, semua sudah disediakan oleh Tuhan. Kira-kira Adam itu kalau nggak jatuh dalam dosa, kemudian dikutuk, kena kutuk baik Adamnya, manusianya maupun tanahnya maupun ularnya. Dan setelah salah satu kutukan itu berbunyi, engkau akan berpeluh sampai engkau kembali ke liang kubur, gitu kan istilahnya begitu. Artinya apa? Engkau harus berkeringat untuk mengusahakan makananmu. Nah, coba bayangkan kalau situasinya sebelum jatuh dalam dosa. Kira-kira kalau manusia disuruh nanam, nyangkul, bercocok tanam, bisa enggak? Bapak Ibu Saudara pernah membayangkan? Kalau seseorang itu dalam situasi yang semuanya sudah serba ada. Semuanya serba enak. Udahlah, enggak usah jauh-jauh ke Adam dan Hawa. Kita mendengar banyak cerita di sekitar kita. Pada saat seseorang, sebuah keluarga lah katakanlah begitu. Suaminya kerjanya luar biasa, diberkati, dalam bahasa kita diberkati Tuhan sehingga kaya, istrinya nggak pernah kerja apapun,
Anak-anaknya nggak pernah merasakan penderitaan, kekurangan, nggak pernah sama sekali karena kayanya luar biasa. Kalau kemudian pada titik tertentu semuanya selesai, suami dipanggil Tuhan, penghasilan nggak ada, kalang kabut nggak? Kalang kabut. Kenapa? Karena nggak melatih diri untuk rekoso, bahasa Jawanya begitu kan. Tidak melatih diri untuk jadi prajurit, untuk menghadapi tantangan. Tidak melatih diri untuk menghadapi situasi-situasi yang nantinya nggak enak. Mengapa demikian harus terjadi? Maksud saya, kenapa kita harus melatih diri? Karena situasinya kita nggak akan pernah tahu. Yang setuju katakan amin. Kita nggak akan pernah tahu bahwa hari ini kita diberkati Tuhan dan mungkin besok kita bagaimana, kita nggak akan pernah tahu. Kita nggak pernah tahu bahwa yang menjadi yang menjadi tulang punggung keluarga itu masih hidup sampai 100 tahun lagi. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu Saudara. Maka kita harus punya mentalitas untuk berperang. Maka perlu dilatih. Nah, setelah latihan, simulasi, maka harus diperhadapkan kepada peperangan yang sesungguhnya. Supaya benar nyata bahwa dia sudah terlatih dalam berperang. Supaya nyata dia terlatih di dalam memainkan pedang. Supaya nyata terlatih bahwa dia memang punya mentalitas seorang pejuang, prajurit, tentara, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berulang kali saya sampaikan, bahasa Alkitab dalam Perjanjian Baru jelas ditulis bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Sementara darah dan daging ini tidak mati ketika dibunuh, gitu kan? Karena bukan darah dan daging. Kalau darah dan daging kena tembak mati selesai. Tapi ini bukan darah dan daging, dia nggak pernah mati. Jadi perjuangannya terus ada nggak? Terus ada. Maka mentalitas prajurit harus ada enggak? Harus ada. Ayat yang lain berkatakan, hati-hati, waspada, iblis itu bagaikan singa yang mengaum, menerkam. Setiap saat dia terus mencari siapa yang lengah, siapa yang lemah, diterkamnya. Yang artinya apa Bapak Ibu Saudara? Setiap saat kita ini dalam incaran setan. Kasih tahu kanan kiri, hati-hati. Setiap saat kita itu ada dalam incaran setan. Ya, karena berdasarkan ayat itu saya berani ngomong. Setiap saat, dimanapun, kapanpun, setan mencoba menjatuhkan kita. Tetapi bersyukur kita ada di dalam anugerah Tuhan yang melindungi dan menjaga kita. Katakan amin. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, tetaplah ada di dalam mentalitas seorang prajurit. Mentalitas prajurit itu gimana sih? Mau disuruh push up 100 kali itu tinggal siap komandan. Mentalitas prajurit itu gimana sih? Hari ini bangun jam 4 pagi. Tidak ada tidur siang misalnya begitu. Harus merapikan tempat tidurnya, mensetrika bajunya. Saya pernah melihat sebuah postingan di waktu itu, semacam TikTok begitu. Jadi kalau namanya prajurit Bapak Ibu Saudara, isi lemarinya itu ditonton sama komandan. Kalau dia noto bajunya, ngelipet bajunya, saya itu pernah karena langganan tukang setrikanya sakit, beralih ke tukang setrika yang lain. Baju itu ngelipetnya enggak teratur Bapak Ibu Saudara, ada yang lebar, ada yang kecil gitu ya. Kaos kecil dilipatnya lebar gitu ya, kaos lebar dilipatnya kecil gitu kan, jadi ketekuk-tekuk gitu kan. Ada kaos yang disetrikanya dilipatnya dalam bentuk terbalik ya, saya enggak tahu ini model setrika dari mana, setidaknya yang saya tahu enggak begitu gitu ya. Jadi kaos itu terbalik gitu ya, ngelipatnya itu dalam kondisi tersetrika itu terbalik gitu ya. Nah kalau prajurit enggak bisa begitu, saya pernah lihat postingan itu. Jadi lebar cara melipat itu sama persis. Lalu susunan garis bagian tumpuan itu juga harus rata, betul-betul rata. Itu kalau enggak disuruh push up langsung. Itulah prajurit. Maksudnya apa? Disiplin tinggi, komitmen, loyalitas. Jadi semuanya itu harus dalam kerangka dia siap. Begitu ada sirine berbunyi, misalnya tanda bahaya datang, mereka harus segera bangun dan kemudian langsung mengenakan perlengkapan senjata perang. Jadi artinya bahwa mentalitas seorang prajurit harus dimiliki. Dulu saya pernah pakai istilah kita itu bagaikan sebuah pisau yang siap digunakan setiap saat. Pisau itu
Kalau supaya siap digunakan setiap saat, dia harus dijaga ketajamannya. Caranya gimana? Diasah. Ya kan? Supaya setiap atau sewaktu-waktu pisau ini digunakan, dia sudah siap untuk digunakan. Kenapa? Karena sudah tajam. Percuma punya pisau kalau tidak tajam, betul? Percuma punya parang kalau tidak tajam, karena tidak bisa digunakan. Demikianlah kira-kira Bapak Ibu Saudara kehidupan kita di hadapan Tuhan. Hari-hari ini situasinya mungkin kita merasa kok kayak begini. Situasinya kita merasa mungkin kok seperti ini. Situasinya mungkin kita ngerasa kok banyak sekali ya persoalannya, masalahnya, dan seterusnya. Tetapi ketahuilah, semuanya itu diizinkan Tuhan untuk melatih kita berperang. Melatih kita memiliki mentalitas seorang prajurit. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara saya dorong setiap kita kalau nanti ada doa peperangan, yuk sama-sama ikut. Supaya kita melatih diri dalam peperangan. Yang siap dalam peperangan katakan aku siap. Amin. Ini karena direkam saya nggak berani ngomong. Tapi besok saja saya ngasih tahu. Tapi kita perlu banyak berdoa buat kota kita. Minggu ini, 2 minggu ke depan ada peresmian masjid dan ada muktamar Muhammadiyah di kota Solo. Ini memiliki nilai profetik. Artinya nggak bisa sekedar bagus, haleluya gitu ya. Kota kita jadi terkenal, tidak. Harus ada nilai profetik yang bisa kita tangkap. Itu sebabnya dalam doa pagi kalau tidak salah saya ngomong hari Jumat ya. Doa pagi saya ngajak Bapak Ibu Saudara doakan untuk itu. Ya itulah. Yang lebih lagi atmosfernya, kita jagai atmosfernya. Nggak apa ya Bapak Ibu Saudara ya. Nggak kebetulan. Nggak kebetulan. Hari apa gerhana bulan itu? Hari Rabu. Itu kalau dalam kepercayaan ilmu sihir, gerhana model kayak begitu, itu sedang membuka pintu portal alam roh, setan. Dan orang percaya. Dan itu benar-benar terjadi. Itu loh. Itu benar-benar terjadi. Beberapa waktu yang lalu saya lihat postingan di mana ya. Tapi di luar negeri sih memang. Itu benar-benar sekte gereja, saya nggak tahu itu gereja atau bukan, tapi sekte penyembah setan. Itu sudah mulai terang-terangan. Kalau di Kolombia gereja setan itu sudah benar-benar dapat izin dari pemerintah dibangun. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi yang saya katakan tadi sekte penyembah setan itu secara terang-terangan mereka memberi tanda salib kebalik di dahi para pengikutnya. Dan itu dilakukan di tengah lapangan. Bukan di gedung yang mungkin tersembunyi, enggak, di tengah lapangan. Oke, itu bicaranya luar negeri. Tapi Indonesia yang tadi sudah saya singgung, itu adalah zona peperangan yang sebentar lagi bisa terjadi secara roh. Ya peperangan kita kan sekali lagi bukan melawan darah dan daging. Walau mungkin tekanan secara darah dan daging bisa dialami oleh orang percaya, gereja Tuhan dimanapun. Olehnya Bapak Ibu Saudara saya ajak kita melihat ini loh, situasi dan kondisinya ini gak bisa hanya jadi jemaat yang duduk diam di rumah, gak bisa. Harus punya mentalitas prajurit, pejuang. Disuruh push up, disuruh lari-lari, disuruh angkat senjata, disuruh panjat, sudah selesai. Kenapa? Punya mentalitas prajurit. Punya mentalitas pejuang. Punya mentalitas seseorang yang dipercayai Tuhan untuk melakukan sebuah peperangan. Maka Bapak Ibu Saudara harus bisa, harus mau dilatih. Sing latih siapa? Tuhan dalam konteks ayat ini ngomongnya begitu. Jadi bagaimana? Ya kita lebih banyak berserah sama Tuhan. Tuhan yang latih kita berperang kok gitu loh. Ikuti saja apa yang jadi suara Tuhan dalam hidup kita. Jangan mencoba untuk membantah, membangun alibi bahkan di hadapan Tuhan dengan kondisi dan situasi yang kita punya. Tuhan aku enggak bisa, aku enggak mampu, aku enggak sanggup. Jangan pernah berkata seperti itu. Sekalipun mungkin secara manusia kita ngerasa aku enggak bisa, aku enggak mampu, aku enggak sanggup. Tapi kalau Tuhan sudah ngomong, Bapak Ibu Saudara belajar, ya Tuhan aku siap. Ya Tuhan aku siap. Ya Tuhan aku siap. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ayat yang keempat. Karena itu
ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Kalimat tengah, apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka melalui perantaraan Musa. Perintah Tuhan melalui siapa? Melalui Musa. Bukan perintah Tuhan yang didengar secara audible oleh orang Israel. Ini jadi catatan yang sangat penting buat kita untuk kita belajar. Perintah Tuhan melalui siapa? Musa. Perintah Tuhan sering kali muncul melalui para pemimpin-pemimpin rohani. Belajar Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti perintah Tuhan. Karena yang kedua dikatakan mencobai mereka. Apakah mereka mendengarkan perintah Tuhan yang disampaikan oleh para pemimpin rohani? Bapak Ibu Saudara, ayo belajar mentaati, belajar tunduk diri, belajar untuk bisa mengikuti setiap perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena nanti ke depan itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Anda mungkin punya teologi sendiri, Anda mungkin punya pembelajaran sendiri. Monggo, silahkan, saya tidak melarang itu. Tapi Anda juga harus belajar mentaati setiap perintah Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui para pemimpin-pemimpin rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan dikonter, walau mungkin ditaati dilakukan, tapi dalam hati mungkin terlalu banyak hal yang tidak disukai. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena itu dosa sungut-sungut. 1 Korintus 10 mencatat dengan jelas, karena mereka bersungut-sungut kepada Musa, maka bumi terbelah, 250.000 orang kalau tidak salah tertelan oleh bumi. Karena dosa sungut-sungut itu Bapak Ibu Saudara. Tidak ada pemimpin yang paling baik di dunia ini, atau tidak ada pemimpin yang tidak punya kelemahan di dunia ini. Semua pemimpin hebat. Semua pemimpin hebat. Jangankan kok zaman sekarang, zaman Alkitab, pemimpin siapa yang tidak punya kelemahan? Abraham pernah punya kelemahan, Musa pernah punya kelemahan, Yosua pernah punya kelemahan, Elisa dan seterusnya pernah punya kelemahan. Para rasul yang ditulis dalam Alkitab Perjanjian Baru pernah punya kelemahan. Yang tidak pernah punya kelemahan dan tidak akan pernah punya kelemahan adalah Yesus saja. Jadi kalau dia masih bicara sebagai manusia, maka pasti punya kelemahan. Kelemahan itu nggak akan bisa dihapus. Diusahakan untuk tidak ada memang iya. Tapi selama proses meniadakan kelemahan itu, kan ini terus bergulir, bertemu dengan seseorang dengan orang lain. Dan proses kelemahan itu dihapuskan dalam kondisi yang masih punya kelemahan ini, bersinggungan dengan orang lain. Sehingga orang lain melihat kelemahannya. Lalu apakah kita akan berkata, oh Daud kayak gitu kok ngomongnya kayak gitu. Daud kan menasehati untuk orang jangan berzinah. Padahal dia pernah sempat ngambil istrinya Uria dengan cara yang mengerikan. Salomo juga berkata hal yang sama, tapi istrinya 1000, gitu kan. Artinya apa? Tidak bisa kita ngomong, Anda ngomong kayak begitu, sementara Anda kayak begitu. Sementara Anda melakukan itu dan ini. Kalau itu menjadi sebuah kelemahan di masa yang lalu, atau itu menjadi sebuah standar yang kita miliki dan yang bukan Tuhan kehendaki, ya kita mulai belajar untuk kita menghapuskannya itu dari kehidupan kita. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Nanti pada saatnya peperangan itu benar-benar terjadi, komandan itu akan memberikan instruksi. Bila hati kita enggak selaras dengan hatinya, bila hati kita enggak sekata dengan perintahnya, maka kita jelas tidak akan melakukan, atau melakukan dengan berat hati, atau melakukan dengan sungut-sungut. Maka itu akan menjadi celah besar untuk hidup kita secara pribadi. Olehnya Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita untuk belajar, yuk dengerin perintah Tuhan. Dengerin perintah Tuhan lewat para pemimpin-pemimpin rohani. Siapapun itu, tidak hanya bicara soal gembala sidang lokal. Kalau nanti pada akhirnya ada instruksi, walau itu bukan menjadi satu aliran dengan kita, itu bukan menjadi, tapi ada orang saya dapat begini, dan kita diizinkan Tuhan mendengar, seperti yang berulang kali saya sampaikan. Kalau kita diizinkan mendengar, itu artinya Tuhan ngomong sama kita. Walau itu mungkin bukan dari organisasi kita, walau itu mungkin bukan dari katakanlah grup kita, kelompok kita, tapi dia adalah hamba Tuhan.
yang sedang dipakai Tuhan untuk menyampaikan sebuah pesan. Ikuti Bapak Ibu Saudara, lakukan, kerjakan. Gitu. Kenapa? Karena yang Tuhan mau, mengapa situasi itu Tuhan izinkan terjadi? Mengapa 5 bangsa itu, Kanaan itu tetap ada di sana? Karena Tuhan ingin mencobai mereka. Mau enggak dengerin perintah Tuhan melalui Musa? Jadi Bapak Ibu Saudara, mendengarkan perintah Tuhan melalui para pemimpin itu menjadi penting buat kita semua. Yang sepakat katakan haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayo sama-sama kita melatih diri kita. Melatih diri kita. Yang berikutnya ayat yang ke-6. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Tadi saya katakan di depan, Yosua enggak tuntas. Dari sisi Yosua, kalau kita belajar kemarin, kita dari sisi Yosua kita harus tuntas. Terlepas, itu memang diizinkan Tuhan. Kita enggak bisa pakai alasan itu hanya untuk membenarkan ketidaktuntasan yang kita sedang alami. Karena kita enggak pernah tahu itu memang diizinkan Tuhan atau itu enggak boleh sama Tuhan. Gitu ya. Nah, yang perlu kita juga lihat adalah ketika itu terjadi Bapak Ibu Saudara, seperti yang kemarin kita belajar juga perintah Tuhan kepada mereka, jangan bergaul dengan mereka. Gitu kan? Kemarin kita belajar itu, jangan bergaul dengan mereka. Tapi mereka malah dalam ayat ini malah terjadi sebaliknya. Mereka ngambil perempuan-perempuan Kanaan untuk jadi istri mereka, jadi istrinya orang Israel. Perempuan-perempuan Israel jadi istrinya perempuan Kanaan. Ini sesuatu yang tidak diizinkan pada zaman itu ya. Israel itu tidak boleh mencari pasangan hidup dari luar Israel. Israel itu tidak boleh mengambil pasangan hidup di luar dari Israel. Maka mereka diminta Tuhan untuk mengambil pasangan hidup itu dari keluarga mereka. Mungkin anaknya Ruben jadi pasangannya anaknya si Simeon, anaknya Yehuda. Maaf. Anaknya Yehuda jadi mantunya anaknya Lewi dan seterusnya gitu ya. Kenapa? Tuhan ingin menjaga kekudusan. Karena terbukti bagian akhir ayat 6 mengatakan bahwa serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Akhirnya apa yang sebenarnya diizinkan Tuhan ada untuk melatih berperang disalah mengertikan, kalau boleh saya pakai bahasa itu, disalah mengertikan oleh Israel sebagai sebuah ya mungkin kesempatan, barangkali saya tidak tahu. Nah Bapak Ibu Saudara, ingat bahwa dalam catatan Roma dikatakan janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Kemudian di ayat yang lain dalam Injil dikatakan kamu adalah garam dan terang. Jadi sifat kita berbeda dengan dunia. Kita memang tinggal dalam dunia. Ingat, perhatikan baik-baik. Mohon izin saya duduk Bapak Ibu Saudara. Gak usah masuk kamera, gak apa-apa Pak. Wajah saya tidak penting, khotbahnya yang penting. Jadi orang Kanaan diizinkan Tuhan, tapi pesannya tetap sama, jangan bergaul dengan mereka, gitu ya. Jangan bergaul dengan mereka. Nah mereka tidak bisa jaga ini Bapak Ibu Saudara. Mereka malah tadi yang saya katakan, ngambil istri orang sana jadi suaminya orang Israel gitu kan. Itu justru jadi jerat buat mereka. Ayatnya ngomong dengan jelas. Akhirnya itu membuat orang Israel menyembah berhala, beribadah pada Allah mereka. Jadi begini, hati-hati dengan semua yang ada di sekitar kita hari-hari ini khususnya. Sebenarnya pesan ini sudah lama pasti. Sudah sejak lama hamba-hamba Tuhan juga cerita, jangan serupa dengan dunia ini. Tinggalnya memang di dunia, makannya ya dari dunia juga. Apakah kita dapat mana dari surga? Enggak. Apakah kita makan daging dari surga? Juga enggak. Semuanya kita nikmati dari dunia karena kita memang tinggal di dunia.
Tapi firman Allah berkata, jangan serupa. Walau tinggal di dunia, jangan serupa dengan dunia. Kalau dunia kayak begitu boleh, kita nggak boleh ya jangan, gitu kan? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kalau dunia mengatakan itu biasa, Tuhan bilang itu nggak biasa, ya jangan. Jangan membangun sebuah alibi untuk membenarkan apa yang kita anggap, oh itu kan bagus demi kebahagiaanku, demi kebahagiaan keluargaku dan seterusnya. Tapi kalau itu salah ya jangan dilakukan. Itu akan menajiskan kita seumur hidup kalau itu enggak kita benar-benar lepaskan. Saya terus berdoa Bapak Ibu Saudara, termasuk untuk diri saya. Semua yang bisa mencemari hidupku Tuhan, tak buang jauh, tak patahkan demi nama Yesus. Semua yang bisa mencemari CSK Family, Tuhan buang jauh demi nama Yesus. Sekalipun resikonya harus kematian. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya pernah sampaikan tentang latar belakang lagu Mengikut Yesus keputusanku, itu kan. Di balik cerita itu, di balik lagu itu ada cerita yang sangat luar biasa. Bagi dia si pengarang lagu, dia ada dalam sebuah tantangan di sebuah negara lain dari asalnya dia, saya lupa negaranya. Tapi kemudian dia disuruh Tuhan menginjil di sana. Karena itu dia pertama kali kehilangan anaknya. Gitu ya. Lalu lahirlah bait yang kedua. Tetap ku ikut walau sendiri. Dia harus kehilangan istrinya. Salib di depan, aku di belakang. Satu hal yang dia pernah katakan, kalau mereka menjadi penghalang aku untuk memberitakan Injil, aku rela Tuhan. Sekalipun resiko kematian terjadi. Mungkin hari ini gak akan ngalami, mungkin saya tidak tahu. Tapi saya tetap berdoa, kalau resikonya harus kehilangan nyawa, demi supaya aku tetap murni, aku tetap kudus, aku tetap layak, aku gak ada yang menghalang-halangi lagi melakukan kehendak Tuhan. Gak masalah. Harus berani ngomong begitu. Kasih tahu, katakan begini, harus berani ngomong begitu. Harus. Mau apa Pak? Mau dipertahankan. Dipertahankan terus nanti efeknya kita jadi gak bisa melakukan maksimal apa yang Tuhan perintahkan. Karena ada penghalang itu. Ya mendingan, ya kalau toh pada akhirnya penghalang itu diambil oleh Tuhan, itu kan dalam kehendak Tuhan. Benar kan Bapak Ibu Saudara? Itu dalam kehendak Tuhan, bukan kehendakku. Aku cuma berdoa, kalau yang menghalang-halangi, singkirkan Tuhan. Saya berdoa juga untuk penggembalaan saya. Yang menghalangi, singkirkan Tuhan. Yang menghalangi, singkirkan Tuhan. Yang menghalangi, singkirkan Tuhan. Karena saya tidak mau CSK Family menjadi jemaat yang tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Karena banyak yang menghalangi. Saya masih berprinsip hal yang sama dengan hari ini. Yang menghalang-halangi, singkirkan dari kehidupan kami. Dari kehidupanku secara pribadi. Dari CSK Family siapapun. Semuanya. Kenapa? Tuhan pengen supaya kita ini benar-benar ada di dalam rencananya. Di dalam kehendaknya. Di dalam apa yang dia mau. Karena kalau tidak, bahaya. Ini yang terjadi. Orang tidak sadar kan. Israel itu tidak pernah sadar bahkan. Maaf bicara. Tidak pernah sadar. Hingga dengan mereka kerajaannya terpecah jadi dua. Hingga sampai pada bait suci yang sudah dibangun oleh Nehemia dihancurkan lagi oleh Tuhan. Dan sekarang mereka tidak punya lagi bait suci. Mereka masih nggak sadar loh Bapak Ibu Saudara. Mereka masih tidak sadar bahwa itu akarnya dari sini. Akarnya daripada waktu mereka masuk ke Kanaan, mereka tidak hilangkan semuanya. Walau itu diizinkan Tuhan. Dalam konteks diizinkan Tuhan, tetap jaga hidup supaya tidak bercampur dengan mereka. Semua karakter-karakter, semua hal-hal yang bisa menodai kita di hadapan Tuhan, ayo singkirkan, ayo buang. Ayo, Bapak Ibu Saudara jangan simpan. Saudara tahu, saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara pasti ngerti gitu kan. Bapak Ibu Saudara pasti tahu itu. Ayo singkirkan Bapak Ibu Saudara. Jangan dipelihara. Jangan disimpan. Jangan dipertahankan. Buang sekarang.
Kalau resikonya mungkin ya maaf bicara ini kan bicaranya tentang situasi kondisi yang gimana. Bicara yang paling buruk, kalau situasinya harus dibuang oleh keluarga hanya karena kita ingin mempertahankan kekudusan Tuhan dalam hidup kita. Ya tentu dengan melalui berbagai macam penyaringan, peneguhan, doa dan seterusnya. Kalau memang resikonya harus dibuang dari keluarga, terima itu. Amin. Ini kan kalau misal, cuma maksud saya kan sudah dipersiapkan dulu. Kalau resikonya yang terburuk mungkin dibuang dari keluarga. Resiko terburuk harus melalui kematian. Ya enggak masalah gitu loh. Asal aku tetap ada di dalam kehendak Tuhan. Asal aku tetap ada di dalam firman Tuhan. Asal aku tetap di dalam melakukan perintah dan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo saya ajak kita sama-sama untuk kita mulai belajar merenungkan ini. Ini situasinya semakin haleluya, Bapak Ibu Saudara sudah ngerti semua, sudah saya sampaikan beberapa kali. Dan itu artinya peperangan rohani kita semakin kuat. Ya, pujian yang praise yang kedua tadi, ku pakai kuasa dari Raja-Mu ya, pakai. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita memiliki koneksi yang kuat dengan Tuhan, masuk di kedalaman hadirat-Nya. Ingat Bapak Ibu Saudara bahwa waktu Israel masuk ke Kanaan dan seterusnya sampai dengan hari ini, mereka tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara catat baik-baik. Di tengah-tengah situasi mereka sudah nyembah berhala. Mereka sudah nyakitin hati Tuhan. Tapi ini jangan sebagai dasar ya. Enggak apa-apa lah, wong Tuhan juga sayang sama aku. Biarin terus berlanjut dosanya, jangan. Kalau Anda tahu itu berdosa, Anda tahu dikasih tahu itu berdosa. Gini Bapak Ibu Saudara, tentang dosa, maaf ya, maaf. Tentang dosa. Kalau semisal gereja ini mengatakan, Bapak Ibu Saudara jangan pakai baju hijau. Pakai baju hijau itu dosa. Anda tidak perlu tanya ayatnya di mana mas, gitu. Anda belajarlah, oke, siap, nggak pakai baju hijau. Baju hijau yang di rumah yang mengandung unsur hijau bakar. Gitu Bapak Ibu Saudara. Itu bicara tentang dosa. Jadi kadang memang sulit untuk diterjemahkan secara letterleks dalam Alkitab. Itu dosa. Ini nggak boleh karena itu dosa. Kadang nggak ada. Hikmat Tuhan kadang-kadang diberikan kepada para pemimpin untuk berkata, Pak, Bu, jangan lakukan ini dosa. Ayatnya nggak ada. Jadi mohon, minta tolong belajar yuk tentang dosa itu seperti itu. Kalau gereja ini udah ngomong, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu jangan, itu dilarang, jangan lakukan. Kasih tahu kanan kiri, jangan lakukan. Jadi tidak perlu pakai ayat. Karena kadang-kadang bukan dari ayat firman tentang dosa itu muncul, berdasarkan hikmat pewahyuan secara pribadi yang diterima oleh pemimpin-pemimpin rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara, mulai belajar yuk, kita ngerti apa yang harus, oh ternyata nggak boleh pakai baju hijau. Ini contoh loh ya, jangan terus nanti pulang dari sini kita obong gitu kan, ora apa-apa wong aku nganggo hijau. Godhong ki hijau terus kok diobong gitu ya Saudara. Ora, itu contoh misalnya. Kata dosa itu seperti itu. Kadang-kadang ada pewahyuan sendiri yang didapat, kemudian itu nggak boleh dilakukan, Bapak Ibu, gitu loh. Ya sudah, selesai. Oh nggak boleh, pemimpinku nggak boleh, gitu kan? Tuhan ngomong melalui pemimpinku itu nggak boleh. Ya sudah, lakukan saja. Sekalipun mungkin track recordnya nggak bagus, seorang pemimpin itu, gitu ya. Track recordnya mungkin nggak jadi teladan. Tapi berulang kali saya katakan, bagaimanapun dia tetap adalah seorang pemimpin. Bagaimanapun Saul itu tetap dihargai sekalipun urapan sudah tidak ada padanya. Roh Allah sudah berkuasa atas Daud. Tapi saat Saul ingin ingin membunuh Daud, Daud punya kesempatan untuk membunuhnya. Dia tetap berkata, aku tidak berani menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Itu dalam posisi Roh Allah sudah tercabut dari Saul dan sudah bahasanya pindah kepada Daud. Tapi Daud masih berani ngomong, aku nggak berani menyentuh orang yang diurapi. Kalau boleh saya pakai bahasa saya, mantan orang yang diurapi. Tapi Daud tetap berani ngomong begitu Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Dia nggak berani.
Track recordnya jelas, jelek, buruk. Dia pemimpin yang ingin membunuh Daud. Tapi Daud tetap berkata, menghargai, menghormati Tuhan yang telah mempercayakan itu kepadanya. Belajar Bapak Ibu Saudara. Nah, di kedalaman hadirat Tuhanlah kita akan bisa dididik oleh Tuhan. Punya mentalitas prajurit, bisa punya kekuatan untuk kita bertahan di tengah situasi apapun juga yang terjadi. Jadi bagaimana kita mendekatkan diri pada Tuhan, itu yang menentukan kita nanti pada akhirnya akan jadi seperti apa. Perintah Tuhan jelas buat kita semua. Ini zonanya zona peperangan. Dunia sudah sepakat, kita mau masuk pada krisis. Bapak Ibu Saudara, saya dapat info begini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia itu paling atas. Mencapai sekian, saya tidak tahu persenannya. Kalau dari berita yang kemarin saya baca itu 5,27%. Itu pertumbuhan ekonomi paling tinggi di Indonesia. Ada headline berita mengatakan Indonesia nggak akan mungkin mengalami krisis karena melihat track pertumbuhan ekonomi yang bagus itu. Indonesia nggak akan mengalami krisis. Buat saya puji Tuhan, buat saya haleluya, karena itu artinya penggenapan bahwa Indonesia akan menjadi lumbung Yusuf bagi bangsa-bangsa. Katakan amin. Tapi gereja Tuhan harus tetap topang itu melalui doa. Kalau gereja Tuhan tidak topang itu melalui doa, ambles. Karena Tuhan juga memerlukan ketaatan ketundukan kita sebagai umat Tuhan. Tanah perjanjian diberikan, tapi waktu mereka nggak taat sama Tuhan, ya disingkirkan juga. Bait sucinya dihancurin. Mereka tidak punya apa-apa sekarang ini. Itu loh saudara. Jadi haleluya, puji Tuhan kalau itu betul-betul terjadi. Tapi bukan berarti kemudian sudahlah santai aja, krisis di mana-mana tapi Indonesia enggak. Ya mungkin memang tidak. Tapi kalau gereja Tuhan tidak mau menopang dengan doa-doanya, maka bisa jadi Tuhan akan ambil semuanya. Hanya karena ngajarin anak-anaknya, umatnya latih berperang dulu. Diizinkan pada akhirnya, ben ajar, menderita, ajar, berperang, ajar, diajar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ayo sama-sama kita ngerti. Situasinya mungkin agak sedikit berbeda nantinya, karena konteks ini tadi, konteks ekonomi ini tadi. Tapi bukan berarti kita kemudian mentalitas prajuritnya nggak perlu dibangun, jangan. Mentalitasnya untuk belajar mendengar suara Tuhan melalui para pemimpin tidak perlu, jangan. Kemudian sikap untuk tetap hidup dalam koridor kebenaran. Apapun yang terjadi, sekalipun kita tinggal dalam dunia ini, jangan serupa dengan dunia ini. Bahkan sebaliknya, jadi garam. Garam itu sedikit cukup untuk mengasinkan sayur sepanci. Garamnya enggak perlu setara dengan sayurannya banyaknya. Garamnya enggak perlu setara dengan airnya banyaknya. Cukup sedikit. Tapi kalau dia berfungsi sebagai garam, asin, dia bisa mempengaruhi dunia ini. Dunia ini memang tidak bisa diubah seperti yang kita mau. Tetapi bukan berarti dunia tidak bisa berubah. Dunia memang penuh dengan kejahatan dan seolah-olah kayaknya nggak mungkin menghapus kejahatan dari dunia ini. Tetapi dalam iman kita harus tetap berdoa dan percaya dunia ini diubahkan oleh Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Sekalipun kenyataannya mungkin tidak begitu kan. Itu kan kehendak Tuhan. Tapi iman kita harus berkata, aku harus bisa mengubah dunia. Sebab gini Bapak Ibu Saudara, kalau gereja Tuhan ngerasa dunia nggak bisa dirubah lagi, nggak mungkin kejahatan itu dihapus dari dunia, nggak mungkin ketidakadilan itu dihapus dari dunia. Lalu gereja Tuhan akan berkata, ya wis lah ngopo ndak tunggu sembahyang. Wong dunia juga tidak akan pernah berubah lagi. Toh kejahatan tetap ada, kita berdoa pun ketidakadilan tetap terjadi. Nah itu yang akan melanda gereja Tuhan. Kalau gereja Tuhan tidak dididik, dunia mungkin memang tidak bisa berubah 100%. Tapi kita harus tetap punya iman. Kalau aku sebagai garam, aku sebagai terang, berfungsi dengan maksimal, maka aku bisa mengubah dunia dalam iman. Dalam bahasa iman harus seperti itu. Minimal yang kita rubah lingkungan kita dulu kan Bapak Ibu Saudara. Lingkungan kita jadi lingkungan yang diberkati Tuhan, lingkungan yang mengenal Tuhan dan seterusnya. Imannya harus bicara begitu. Sekalipun ada orang
Gak mungkin dunia ini bisa berubah. Betul, dalam kondisi dan kenyataan tertentu mungkin tidak bisa berubah. Tapi bahasa iman harus tetap bisa berkata, dunia pasti akan berubah. Dalam bahasa iman, ya, supaya apa? Semangat untuk jadi garam, semangat untuk jadi terang, itu tetap ada. Mari kita sama-sama kembali menyembah Tuhan. Firman Tuhan telah berkata bahwa hanya di dalam hadirat-Nya, ketika kita masuk di kedalaman hadirat Tuhan, maka kita akan mengalami pembentukan-pembentukan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, mari masuk. Dia Tuhan yang maha besar, Dia Tuhan yang maha mengerti. Jangan takut, jangan khawatir. Asal kita mau lebih dekat pada Tuhan, melekat pada Tuhan, masuk di kedalaman hadirat-Nya lebih lagi, maka kita akan diperbaharui. Kita akan mendapatkan kekuatan. Dia yang akan menyertai dan memberkati kita. Bukankah Dia Immanuel, Tuhan yang beserta? Dia tidak akan pernah meninggalkan kita walaupun sepelik apapun situasi kondisi yang kita hadapi. Percayalah, Tuhan tetap menyertai engkau. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku sembah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Mari katakan lagi dengan iman, tak usah. Tak usah ku takut. Mari bangun iman kita dengan pujian ini. Allah menjagaku. Tuhan menjagai kita. Tak usah ku Tuhan memelihara hidup kita. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai. Mari Bapak Ibu Saudara yang yakin dengan sungguh-sungguh naikkan pujian ini dengan sambil bangkit berdiri. Tak usah ku takut, jangan takut, jangan khawatir, jangan susah, jangan cemas. Allah yang El Shaddai itu menyertai kita. Allah yang El Shaddai itu memberkati kita. Yesus
Jaga hidupmu di dalam kedalaman hadiratnya. Tak usah susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, oh Rabasheta ya bakara, oh Rabaya bakaya sikira takaralamo, oh Daya Rabashara takaralamo ranamaya ralamo. Dia Haleluya, Dia besar. El Shaddai, Yesus yang besar menyertai kita. Yesus yang besar memberkati hidup kita. El Shaddai, Tetaplah di dalam hadiratnya. Tetaplah di dalam kedalaman hadiratnya. Ura baba karala bashana makarala barala barala barala. Ura bashera takarala barala. Jesus. El Shaddai, oh El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai, mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Orala barala barala, Shira baba 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 barala barala moshana. El Shaddai. Mari tengadahkan kedua tangan kita. Oral basyana ralama ralama shikira bakara lamu kira basyana. Hikara lamu shana maralama rabadakara lamu ralama shikira. Hira lama rabakira bakaya bakara to shikira. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan bagi kami umat-Mu di CSK Family ini. Mohon anugerah-Mu yang besar Kau curahkan bagi kami, agar kami dapat menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami memiliki mentalitas seorang prajurit yang siap bertempur kapanpun Tuhan nyatakan panggilan itu. Kami selalu belajar mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami mau belajar menjaga hidup kami untuk tidak tercemari oleh dunia ini sekalipun kami tinggal di dalamnya. Tolong kami. Dan sekarang dalam kasih anugerah-Mu yang besar, hamba berdoa buat setiap kami CSK Family. Apapun yang bisa menghalang-halangi kami dekat sama Tuhan, yang menghalang-halangi kami lebih lagi melakukan perintah Tuhan, yang menghalang-halangi kami untuk tidak melakukan kehendak-Mu, apapun Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus aku singkirkan dari setiap hidup kami dalam nama Yesus, apapun itu Tuhan. Dan buat kami siap untuk menerimanya karena kami tahu itu yang terbaik dari Tuhan. Amen. Untuk kami, sekalipun harga yang harus dibayar untuk itu sangat mahal, tapi kami siap olehnya Tuhan. Semua apapun itu Tuhan, baik karakter-karakter yang tidak berkenan kepada Tuhan, baik siapapun Tuhan yang ada dalam hidup kami Tuhan yang bisa menghalang-halangi kami, dengan ini aku hancurkan demi nama Yesus Kristus. Aku halaukan demi nama Yesus. Juga secara korporat Tuhan,
Apapun yang bisa menghalang-halangi kami CSK Family untuk bertumbuh di hadapan Tuhan, baik secara kualitas dan kuantitas, aku juga singkirkan demi nama Yesus. Aku hardik keluar demi nama Yesus Kristus dari setiap jemaat Tuhan, sehingga kami menjadi umat yang dikuduskan, diperbaharui, disempurnakan roh, jiwa, dan tubuh kami. Olehnya ya Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Biar kasih anugerah Tuhan melimpah bagi kami semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan lagi, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai.